Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Balik lagi di acara Bestie. Bicara eksklusif teman ASBWI. Episode kali ini kita akan kedatangan dari Tia Darti. Ada yang tahu nggak Tia Darti itu siapa? Aku kasih bocoran deh. Tia Darti itu salah satu pemain timnas wanita Indonesia yang baru aja direkrut oleh tim Persis Solo Women. Untuk itu kita langsung invite aja ya untuk Mbak Tia Darti. Mbak, invite. Sebentar ya, kali aja kalau ada teman-teman ASBWI yang mau nitip pertanyaan buat Mbak Tia Darti, dipersilahkan. Halo, kita udah sama Mbak Tia nih, mana ya Mbak Tia? Bisa nggak? Ditunggu aja ya teman-teman semuanya, apa kabar nih habis Lebaran? Apakah benar-benar merasa lebaran atau jadi langsing karena puasa? Kita tunggu saja Mbak Tia Darti. Nah, ini dia udah datang. Halo, selamat sore Mbak Tia. Selamat sore. Halo. Mbak Tia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain Mbak sekarang Mbak? Sibuk apa ya? Sibuk ngelatih sama latihan aja paling. Oke. Latih siapa Mbak? Kalau boleh tahu? Kalau ngelatih kebetulan ada akademi di Bandung, Akademi Mojang Bandung sama Pro Kabupaten Sumedang. By the way, sebelumnya congrats ya Mbak, udah masuk ke tim Persis Solo Women. Alhamdulillah, terima kasih. Mbak, boleh nggak diceritain sedikit awal karir Mbak Tia di sepak bola ini seperti apa? Secara singkat nggak apa-apa, dari awal, misalnya dari awal pas bermain sepak bola itu di usia berapa gitu Mbak? Oke, sedikit cerita aja. Panjang juga nggak? Awal sepak bola itu dulu kebetulan di Sumedang ada sekolah sepak bola cewek, khusus cewek. Jadi ikut latihan di sana dari kelas 2 SMP. Nah, ikut latihan di sana dari kelas 2 SMP, dan kalau dulu kan ada event, ada kompetisi antar klub nasional dan Sumedang selalu ikut. Nah, alhamdulillah bisa masuk tim baru 3 bulan latihan, terus bisa ikut kompetisi itu, bisa ikut kejuaraan itu di tahun 2006. Nah, setelah itu tahun 2008 ada kejurnas, itu antar provinsi, ikut main juga mewakili Jawa Barat. Nah, setelah 2008 loncat ke 2010. Setelah 2010 itu makin sini makin kejuaraannya kan makin sedikit gitu, eventnya makin sedikit, dan sempat vakum juga di sepak bola, makanya beralih dulu ke futsal. Bermain futsal di 2011. Nah, baru ada lagi sepak bola itu 2018. Jadi lama di futsal sebenarnya. Baru ke sepak bola 2018. Tapi Mbak, selama vakum di sepak bolanya itu, Mbak Tia ngapain aja tuh buat menjaga kebugaran Mbak Tia? Tetap di futsal. Jadi kan
ya sambil kuliah sambil UKM-nya ikut futsal, jadi latihannya di futsal karena memang sama-sama bola di kaki ya, sama-sama pakai kaki, jadi nggak jauh beda gitu. Ini Mbak, latihannya berbeda nggak pada saat Mbak di futsal sama di sepak bola? Sampai akhirnya kan kalau di sepak bola Mbak Tias pernah membela timnas juga kan ya pas Piala Asia kemarin dan sebelum-sebelumnya. Nggak, mungkin ada sedikit beberapa teknik kayak kontrol bola, stop ball gitu kan. Kalau di futsal pakai outsole, kalau di sepak bola sendiri kan pakai kaki bagian dalam. Terus dari lapangan juga kan, di sepak bola ya sangat beda lah gitu pemainnya juga. Tapi dari segi dribbling, lewat lawan, shooting itu kan sama, hampir sama. Jadi nggak terlalu susah gitu. Oke, itu dengerin ya sobat-sobat ASBWI, biar jadi kayak Mbak Tia nih, jadi pemain timnas sama pemain Persis Solo. Ini Mbak, aku pernah sempat dengar nih Mbak, kalau Mbak Tia itu sempat cedera ACL, iya. Ya. Coba ceritain dong Mbak, itu awalnya gimana sampai Mbak Tia ini comeback jadi pemainnya itu langsung masuk timnas lagi kan ya Mbak, pas kemarin September kemarin itu ya? Ya, itu kejadian tahun 2016, cedera ACL pas mau liga futsal. Jadi sebelum kompetisi futsal di latihan kena tuh. Jadi cedera awalnya cederanya meniskus, cuman kan memang tetap memaksakan bermain karena ya pikirnya tanggung jawab ke tim lah. Terus selama liga itu masih main, selama 3 bulan itu masih main, dan akhirnya beres liga baru MRI dan udah langsung sama dokter dikasih tahu kalau ACL-nya putus. Nah di situ langsung operasi. Awalnya emang mikirnya apa ya, mungkin motivasi diri sendiri ya. Jadi kan kebanyakan orang udah cedera, atlet yang udah cedera itu biasanya udah pensiun aja gitu. Tapi saya sendiri ingin memotivasi yang lain gitu. Kalau udah cedera tuh kita belum selesai gitu, kita masih ada harapan. Nah dari situ, dari awal setelah operasi emang niat pengen bener recovery, terus pengen kembali lagi ke lapangan gitu. Dan alhamdulillah dengan ya kerja keras walaupun jenuh, latihan selama 6 bulan 7 bulan bisa kembali lagi ke lapangan. Dan itu pun tidak terlepas dari dukungan atau orang yang percaya sama dia sendiri, karena memang setelah cedera biasanya banyak pelatih atau pemain yang kurang percaya gitu. Ini masih bisa nggak nih main ya, padahal udah cedera, udah operasi gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu ada pelatih di timnas yang masih percaya kalau dia masih bisa main, jadi masih dikasih kesempatan untuk ikut seleksi. Ya alhamdulillah masuk timnas lagi. Iya. Tuh bisa ditiru ya teman-teman ASBWI, semangatnya Mbak Tia ini intinya semangat tidak akan mengkhianati hasil gitu ya Mbak. Ya. Usaha sih. Apa sih usaha atau semangat ya? Usaha tidak mengkhianati hasil. Aku lupa. Maafkan. Selanjutnya nih Mbak, aku juga dapat kabar waktu di bulan Maret lalu ASBWI dan PSSI kan sempat menggelar Pertiwi Cup, dan Mbak Tia nih sebagai termasuk salah satu tim panpel yang menyukseskan Piala Pertiwi. Perasaannya seperti apa tuh Mbak? Kalau aku sih senang banget Mbak kalau jadi Mbak Tia. Pengalaman pertama saya yang biasanya jadi peserta atau pemain, di situ harus jadi panpel, panitia ya, jadi orang belakang gitu, dan rasanya wah gitu. Jadi memang nggak segampang itu gitu nyelenggarain kompetisi, tapi alhamdulillah banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa didapat di situ ya, khususnya sebagai panitia yang harus bisa menyelenggarakan kompetisi dengan sebaik mungkin. Tapi di samping itu juga saya sebagai atlet sepak bolanya itu sendiri
senang gitu ada wadah untuk sepak bola wanita. Ya sekarang kan ya dengan adanya ASBW ini ya semoga sepak bola wanita kedepannya semakin berkembang gitu dengan adanya kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh ASBWI itu sendiri. Oke. Kalau misalnya nih Mbak, pas kemarin Piala Pertiwi milih jadi panpel atau jadi pemain? Sebenarnya milih jadi pemain. Oh iya. Kenapa tuh Mbak alasan? Karena mikirnya ya udah main tok di lapangan gitu. Yang penting main bagus, menang gitu. Kalau jadi panpel tuh banyak yang harus dipikirin. Harus bisa memanage semuanya. Tapi Mbak Tia bisa kan akhirnya di balik layar sama di depan layar gitu kan? Alhamdulillah. Benar-benar pengalaman pertama itu. Iya, selanjutnya nih Mbak, ceritain sedikit dong. Kok bisa sih kita lagi vakum kompetisi, Mbak Tia nih, tiba-tiba ada berita gabung di Persis Solo Women. Itu Ya. gimana Mbak perasaannya tuh Mbak? Alasannya kenapa Mbak memilih Persis Solo Women? Alasannya mungkin karena memang melihat keseriusan manajemen dari Persis Solo itu sendiri ya. Jadi kan kebanyakan atau sebelum-sebelumnya kebanyakan klub-klub itu hanya menawarkan kontrak hanya selama kompetisi 3 bulan atau 4 bulan lamanya, dan itu pun persiapan sangat minim, biasanya hanya sebulan sebelum kompetisi kita baru latihan. Nah untuk Persis Solo ini sendiri memang mereka pembinaan sepak bola wanita, terus mau ada atau tidak ada pun kompetisi mereka tetap latihan. Jadi jangka panjang. Nah di sini tertariknya mungkin karena memang kontraknya juga jangka panjang, terus keseriusan manajemennya juga untuk membina sepak bola wanita. Oke, siap. Saya catat nih. Selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan juga dari netizen-netizen yang udah nonton. Dari @green to your blue. Katia, kalau jadi pemain timnas itu apakah harus ada klubnya? Sebenarnya kalau sebelumnya nggak harus ada klubnya, cuman memang kita harus terlihat dulu gitu. Ya sekarang mau jadi pemain timnas tapi kita jarang ikut kompetisi, kan kita mau lihat dari mana juga. Kecuali pelatih-pelatih timnas itu datang ke setiap daerah gitu. Jadi modalnya itu ya kita harus ikut klub dan ikut kompetisi gitu, biar kita terlihat. Sama ada lagi nih Mbak, dari @Widya Alberga. Kak Tia, kenapa lebih memilih sepak bola dibanding olahraga yang lain atau profesi yang lain? Gitu. Gimana tuh Mbak? Dulu sih awalnya iseng-iseng aja, karena memang lingkungan rumah cowok semua tuh, jadi mainnya sepak bola. Terus sebenarnya sempet ke volley juga, terus badminton juga dulu tuh, atletik juga. Cuman karena memang terlalu banyak saingan dan waktu itu sepak bola masih jarang. Jadi ya momen aja di sini untuk berprestasi lebih tinggi gitu, karena saingannya masih sedikit. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan gitu ya Mbak? Nyaman lama-lama. Nyaman, oke. Jangan nyaman-nyaman Mbak, ntar baper Mbak. Ini Mbak, posisi Mbak Tia tuh sebagai apa Mbak di Persis Solo? Sama kayak di timnas atau agak berbeda nih nanti di tempatinnya? Sepertinya masih sama di wingback. Abdi nggak bisa bahasa Sunda, jadi apa ya? Ya udah, gitu aja aku bahasa ini. Sami. Sama. Gini Mbak, ada lagi pertanyaan dari @Fajar Alam Suganda. Teh, kira-kira apa ada kesulitan selama bermain di timnas? Apa ada kendala atau bagaimana mungkin nih tadi dari pertanyaannya? Kalau selama latihan sih aman-aman aja ya.
Terus yang jadi kendalanya ya latihannya atau proses lamanya latihan. Setiap mengikuti kompetisi kan kita selalu dadakan ya. Paling lama itu kemarin juga cuma 3 minggu. Nah dari situ mungkin ketika kita dikasih taktik dia harus cepat nangkepnya gitu. Sedangkan cewek kan adaptasinya kadang suka lama gitu. Jadi dikasih taktik ini nih udah hafal ini, pas pindah taktik lupa lagi yang sebelumnya gitu. Jadinya memang kalau cewek itu prosesnya harus lama gitu. Waktunya butuh lama ya Mbak untuk PDKT-nya. Betul. Jadi kita harus butuh PDKT. Ada pertanyaan lagi Mbak dari Sakinah World. Kak Tia kenal Kak Cici nggak? Pernah main bareng nggak? Idola Kak Tia siapa? Coba dijawab tuh. Tapi aku mundur dulu ya, mukaku full banget. Kak Cici Kamolina ya kenal lah. Itu idola aku juga dulu gitu. Memang awal barengan sama Kak Cici itu di timnas futsal dari tahun 2011. Jadi kita udah bareng-bareng sampai kemarin di Piala Asia masih satu tim. Memang senior panutan. Senior panutan tuh. Mbak Tia mau nanya dong, boleh nggak? Dari tadi nanya ya. Kamu mau nanya masih konteks di Persis Solo. Target Mbak Tia ini bersama Persis Solo tuh apa? Ini kan tim baru mungkin ya, yang ada sepak bola wanitanya. Kalau target pribadi sendiri bisa berkontribusi sebaik mungkin ke tim, dan untuk tim sendiri ya bisa mencapai prestasi terbaik mereka, terbaik tim gitu. Yang mudah-mudahan juara. Kita doakan saja yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya itu kita lihat. Oh ini ada nih Mbak, salah satu pemain Persija Jakarta Mbak. Namanya Risa 6690. Kak Tia. Kenal nggak tuh Mbak? Risa. Aku kenalnya Raisa sih, Raisa 6690. Mungkin ini akun fanbase-nya Raisa kayaknya deh. Kak Tia, apa sih rahasianya tetap bisa menjaga performance dengan konsisten dan hampir selalu baik dalam penampilan? Tipsnya gitu Mbak, rahasianya. Kalau rahasia sebenarnya nggak boleh dibocorin ya Mbak. Namanya rahasia ya. Iya ya. Ya udah nanti di belakang tahunya. Dijawab nih Mbak, biar netizen tahu. Yang penting sih latihan dengan rutin gitu. Walaupun ya di klub sendiri masih jarang latihan atau tidak ada kompetisi, kita tetap latihan sendiri gitu di rumah. Latihan individu di rumah. Individu. Dan tetap konsisten latihannya, jangan belang betong. Biasanya seminggu 3 kali, ya lagi males jadi seminggu sekali atau enggak sama sekali gitu. Jadi tetap menjaga. Pas bulan puasa kemarin main bola nggak Mbak? Selama bulan puasa itu? Main, tapi di sore biasanya. Oh nggak siang Mbak? Ya. Hah? Ya nggak siang. Kan aduh ya Mbak. Aduh, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih Mbak dari netizen. Kita bacain apa nih? Teh setelah pensiun jadi atlet sepak bola mau jadi apa? Mbak Tia kalau udah pensiun mau jadi apa? Itu Susan nih, lagu Susan tahu? Nggak tahu belum Susan. Mau jadi apa Mbak setelah apa ya? Udah sepak bola? Memang niatnya setelah pensiun main pengennya ngelatih gitu. Jadi menciptakan pemain-pemain baru atau regenerasi baru. Oh mau jadi pelatih berarti? Jadi pelatih Mbak? Ya, insya Allah. Wah, pemain idolanya siapa Mbak? Ya di lokal sama luar negeri. Gak bingung. Kamu idolain aku aja Mbak. Tapi aku bukan pemain bola. Nah ini aku sempat lihat nih
di sini. Kita ditonton oleh Coach Sandi loh Mbak. Ikut Sandi. Kita sapa dulu, halo Coach. Halo Coach, dipinjam dulu pemainnya ya Coach buat live. Aduh, Mbak Tia, pas puasa, ya. Mbak Tia kan tadi bilang tetap main bola ya sore-sore. Itu biasanya main bolanya itu bareng cowok-cowok, laki-laki atau sama sesama wanita juga? Campur. Karena di sini ya kebanyakannya bareng cowok-cowok. Karena kalau di dekat-dekat rumah ya ceweknya dikit gitu. Kecuali kalau latihan bareng sama tim cewek. Tapi seringnya sama cowok-cowok. Seringnya sama cowok-cowok. Awas lu Mbak, nanti baper. Ya. Ini lagi Mbak, balik lagi ke pertanyaan serius. Aku mau tanya serius. Tanyanya. Mbak, kan pemain yang aku baca nih, pemain Persis Solo kan rata-rata berlabel nasional. Tanggapannya seperti apa nih Mbak? Apakah itu menjadi sebuah beban untuk persaingan atau menjadi untuk memacu semangat Mbak Tia lagi nih untuk menjadi lebih baik lagi? Ya bagus sih, jadi motivasi juga. Terus memang apa ya? Jadi mungkin ini untuk kebaikan kedepannya ya. Jadi pas nanti ada pemanggilan tim nasional lagi, jadi anak-anaknya tuh tetap kumpul di situ. Jadi chemistry-nya udah nyatu gitu. Ketika nanti ke timnas, jadi bareng-bareng di klub, ke timnas tetap bareng-bareng juga. Gitu. Oke. Ada lagi nggak netizen nih yang mau tanya-tanya? Atau Mbak Tia mau nanya aku di balik? Atau Mbak Tia mau nanya aku misalnya, aku lagi ngapain, kamu udah makan belum? Gitu dong Mbak Tia. Ini gimana nih timnas? Menang kan di lawan kita? Oh, menang dong, optimis kita biar masuk final, ya kan Mbak? Ya, nanti Mbak Tia nobar tuh. Mbak Tia nobar atau nonton di rumah? Nonton di rumah aja, sendiri. Berhubung di rumahnya jauh kemana-mana. Ya udah kita nobar aja ntar via Zoom, ya Mbak? Oh siap. Kita nobar aja. Ini ada lagi nih Mbak, dari Trisna Rengge 99. Katia kok bisa jago banget sih pakai kaki kirinya? Gak tahu ya, kenapa? Udah takdir Mas, gitu. Sebenarnya sebelumnya bukan kaki kiri, bukan kidal. Karena memang itu dulunya awal-awal main bolanya diajarin sama bapaknya, sama orang tua ya, diajarin sama bapak pakai kiri gitu. Pakai kiri. Saat masih kiri. Tapi kalau kontrol lebih lancarnya pakai kanan malah gitu. Jadi kiri itu tadi netizen apa nanyanya kiri ya? Saya juga bingung. Jadi berarti Mbak Tia nih jatuh. Jatuh deh. Jadi harus ini dilatih aja. Harus dilatih keduanya gitu ya Mbak. Jangan cuman kanan doang. Emang kalau main bola latihan pakai tangan juga Mbak? Buat lempar paling. Aku kira latihan juga tangannya. Jadi kalau kiper sih latihan kan ya Mbak? Kiper sih latihan. Kalau kiper latihan. Tunggu nih Tunggu aku mundur dulu deh Mbak. Sukses banget. Ini juga sama kayak. Iya. Kita udah kayak lagi mau Zoom buat interview. Harapannya nih Mbak, seperti apa nih Mbak? Harapan untuk sepak bola wanita di Indonesia. Harapannya ya semoga sepak bola wanita Indonesia lebih berkembang ke depannya. Terus banyak pihak-pihak yang memperhatikan sepak bola wanita. Jangan cuman melihat hasilnya tapi dukung prosesnya juga gitu. Kemarin kan ya sekarang apalagi di medsos
sudah rame, terus dengan hasil Piala Asia kemarin ya kita babak belur gitu. Mungkin memang prosesnya belum ada karena persiapannya juga minim. Jadi semoga kedepannya sepak bola wanita lebih diperhatikan, banyak pembinaan di sepak bola wanita, dan persiapan untuk timnas sepak bola wanita juga waktunya diperpanjang lagi kalau bisa, jadi tidak mendadak, tidak asal formalitas hanya mengikuti event saja, tapi harus ada keseriusan juga gitu. Nah, dengan adanya ASBWI ini, semoga sepak bola wanita lebih baik lagi ke depan. Amin. Kita aminin ya teman-teman ASBWI, semoga harapannya Mbak Tia bisa terkabul semuanya. Semoga panjang umur, semoga sehat selalu. Jadi kayak ulang tahun. Ulang tahun ya? Iya, Mbak Tia mau nanya lagi? Mau nanya Boleh. lagi? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh. Kita sampai kita live-nya sampai timnas selesai full time aja gimana? 3x45 dong ini. Iya betul Mbak Tia. Terakhir deh Mbak. Iya tapi aku nggak mau udahan live sama Mbak Tia, gimana dong? Nih aku nanyain ini dulu deh, netizen. Masih @Fajar Alam Suganda, Teh Tia masih mau main futsal nggak? Sepertinya lebih fokus di sepak bola. Yakin? Kalau tiba-tiba sepak bola. Yakin? Duh, nanya apa lagi guys? Ada lagi nggak guys yang mau nanya guys? Ya guys ya? Halo? Aduh, Mbak Tia mau nanya lagi. Dari nanya mulu sih, bentar. Pesan untuk sobat ASBWI ini Mbak, yang bermain sepak bola. Kadang kan ada yang nggak dibolehin sama orang tuanya. Sebelumnya Mbak Tia sempat gitu nggak dilarang sama kedua orang tua Mbak Tia? Mbak Tia kan wanita, terus misalnya kamu ngapain main bola, kamu kan cewek gitu. Pernah digituin nggak Mbak? Kalau orang tua sendiri sih nggak, malah mendukung banget. Karena memang kebanyakan orang olahraga, kalau keluarga sendiri. Tapi kalau ini biasanya kebanyakan dari tetangga biasanya cewek-cewek kayak cowok katanya gitu. Ya udah cuek aja, tetap aja main. Tapi setelah kita bisa menghasilkan tuh kayak kita berkarir di sepak bola, terus kita bisa masuk timnas, kita bisa keluar negeri. Di situ kan udah terlihat hasilnya, malah mereka sekarang mendukung gitu. Justru anak-anaknya juga disuruh ikut main bola. Jadi memang kita harus bisa buktiin dulu, harus terlihat hasilnya dulu, baru mereka bisa dukung. Iya, berarti pesan-pesannya apa tuh Mbak untuk sobat ASBWI? Mau wanita, mau laki-laki yang bermain bola gitu Mbak? Seperti apa? Pesan, terus apalagi kritik, saran, silahkan. Khususnya wanita aja ya, yang mau wanita sepak bola atau fokus karirnya di sepak bola, ya intinya jangan ragu, niatnya dikuatin. Tetap di satu cabang olahraga, misalnya sepak bola, ya udah tetap fokus di sepak bola. Nah itu juga dibarengi dengan latihan, kerja keras, usaha, dan konsisten. Dan yang paling penting sekarang itu skill nomor 2, tapi yang paling penting itu attitude. Oh begitu Besti. Attitude number 1, okay? Attitude is number 1. Tapi Mbak kan jangan lupa restu orang tua kan ya Mbak? Betul kan? Restu orang tua dan doa orang tua biar sukses. Iya. Udah. Apalagi Mbak? Mau nanya apa lagi ya Mbak? Saya juga bingung. Aduh. Mbak Tia pas kemarin mudik nggak?
Kita jadi kayak video call. Uji kemana? Di Sumedang doang. Gak punya kampung. Udah di kampung ini. Oke, terakhir deh Mbak. Kan tadi pesan-pesan untuk sahabat ASBW yang bermain bola. Satu lagi tentang tips and trick menjadi pemain sepak bola wanita yang handal sampai bisa dipanggil timnas gitu loh, Mbak. Gimana tuh? Ya latihan. Intinya latihan. Tapi kalau wanita apa ya? Diperkuat latihan dasarnya aja dulu. Passing, kontrol, shooting. Itu dulu aja. Ya kita mau latihan taktik atau trik dimanapun juga pasti enak gitu. Jadi tetap intinya di latihan, konsisten di latihan. Kita mau ada main bagus, mau skill tinggi, tapi nggak latihan percuma juga. Jadi tetap dilatih. Intinya latihan gitu ya, Mbak. Sama jangan lupa attitude nomor 1 gitu. Gitu Sobat Besti. Mbak Tia tahu nggak Besti singkatannya apa? Apalagi ya tadi apa ya? Bersama Sobat Tia. Bincang eksklusif bersama enggak, aku juga salah. Bukan? Apa? Besti itu bicara eksklusif teman ASBWI. Nah, mulai saat ini Mbak Tia sudah menjadi bagian dari bestinya ASBWI. Terima kasih. Besti dulu, Mbak. Oke, Mbak Tia, ini karena kita mau nonton timnas juga, jadi kita akhiri dulu, Mbak. Nanti paling kita video call pribadi aja gitu ya, Mbak, buat ngobrol. Ya, terima kasih teman-teman netizen, sobat-sobat ASBWI yang udah bertanya. Nanti ditunggu lagi aja Besti di minggu depan ada siapa, yang pasti bakalan seru dan menarik serta inspiratif. Ditunggu ya teman-teman. Dadah semuanya. Dadah. Aku happy sekali. Dadah. Terima kasih. Makasih Mbak Tia waktunya.